Arthur? Ya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota FAKPI, Pak Alfian, Mas Arthur, Bu Galuh Tantri, Bu Devi Sandra, ada Pak Radiman, ada Pak Endra, tadi saya lihat banyak sekali. Mudah-mudahan tidak terganggu dan tidak noise lagi setelah dilakukan restart oleh Pak Arthur. Saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan diskusi yang mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa kali saya sampaikan baik secara nasional maupun per sektor di nasional, dan nanti saya sampaikan mohon izin dan minta tolong betul-betul diperhatikan sehingga tidak ada lagi nanti diskusi-diskusi yang sifatnya kenapa tidak gini, tidak begitu, karena kita butuhnya saat ini adalah eksekusi di lapangan biar berjalan efektif dan akuntabel. Jadi sekali lagi, tidak ada LKPP mengambil alih kewenangan BPKP dan sebagainya atau mengambil hak BPKP. BPK saja boleh sekarang tiba-tiba dalam kondisi COVID, pengadaan N95 di Kemenkes tiba-tiba mereka masuk, tapi etika. Jadi kami di Inspektorat waktu itu juga punya etik di dalam melakukan audit. Bukan karena kewenangan terus kita bisa masuk kapan saja. Terus nanti terkait dengan probity audit, kenapa LKPP tidak bikin probity audit? Tadi sampaikan Mbak Galuh, kebetulan saya pernah menjadi inspektur utama, dan insya Allah saya paham probity audit tidak melarang BPKP melakukan probity audit, tetapi sangat tidak pas pada saat kondisi darurat untuk penanganan percepatan penanganan COVID, BPKP melakukan probity audit. Barang itu dibutuhkan cepat. Barang itu dibutuhkan cepat. Barang itu dibutuhkan cepat. Barang itu dibutuhkan cepat, kebayang Bapak Ibu kalau lakukan probity audit. Nanti saya jelaskan sedikit aja. Sehingga saya ingin teman-teman FAKPI tidak hanya paham tentang peraturan pengadaan barang dan jasa. Dan saya yakin Bapak Ibu sebagai anggota FAKPI paham tentang hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidananya, termasuk hukum persaingan usaha. Jadi saya mohon nanti saya jelaskan secara umum, bukan saya nanti menggurui, tapi terpaksa saya harus sampaikan filosofi awal dan apa yang sudah kami lakukan sebagai kepala LKPP pribadi maupun sebagai Roni sendiri. Jaringan yang ada saya gunakan seoptimal mungkin, sehingga tadi Pak Alfian bilang SE6, SE3, SE8, KPK. Saya ceritakan apa yang terjadi nanti. Latar belakangnya kenapa saya tidak bosan-bosan dan terus ingin menyampaikan agar teman-teman yang mendampingi, teman-teman nanti yang menjadi PKA, teman-teman yang Bapak Ibu sebagai FAKPI juga akan diminta pendampingan, karena anggota FAKPI ini saya tahu ada yang IFPI, ada yang IAPI, ada yang juga menjadi pejabat pengadaan, ada yang menjadi PKA, ada yang menjadi PAK juga. Jadi sangat beraneka ragam dan saya memahami kekhawatiran teman-teman apabila ada masalah terkait dengan pelaksanaan dalam kondisi darurat. Ini peraturan LKPP, pedoman pengadaan dalam penanganan darurat. Jadi tolong dibaca peraturan lembaga LKPP, dibaca Perpres LKPP tentang PBJ, peraturan presiden tentang PBJ, pasal 59-nya, keluarlah Perlem 13, runutannya harus dibaca, tetapi jangan dilupakan. Dalam melaksanakan peraturan lembaga nomor 13, ada Perlem 9 tentang penyedia. Jangan dianggap bahwa nanti kalau nanti dengan peraturan lembaga 13, Perlem 9 tidak perlu dilihat, karena pemilihan penyedia ada di sana. HPS ada di sana, harga wajar ada di peraturan lembaga nomor 9. Di Perlem 13 nggak ada. Jadi tolong diingat, di peraturan lembaga nomor 13 memang tidak ada kalimat satupun tentang harga wajar. Tetapi di peraturan lembaga nomor 9 ada harga wajar. Didapat dari mana? Dari HPS. Pak, dalam Perlem 13 kan disampaikan tidak ada HPS. Iya. Tetapi bagaimana mendapatkan harga wajar itu bisa berangkat dari sana.
Tadi sekali lagi saya sampaikan di beberapa pertemuan, harga yang saat ini terjadi untuk kondisi darurat untuk penanganan COVID, harganya adalah wajar pada kondisi yang tidak wajar atau kondisi darurat. Bagaimana membuktikan harga wajar? Maka penyedia diminta untuk menyiapkan bukti kewajaran harga. Pak, nanti kalau ada kemahalan, mereka harus mengembalikan kemahalan harga itu dan tidak masuk ke ranah dulu ke pidana dan sebagainya. Udah kita bicara yang soft dulu agar tidak ada ketakutan di PPK pada saat memesan, pada membuat SPPBJ, pada saat melakukan itu. Ini saya harapkan nanti teman-teman fraksi menjadi bagian untuk menenangkan mereka. Akuntabel dengan kecepatan dan kontrol itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Ingin cepat tapi nggak aman, ya. Ingin aman tapi cepat yang ingin kita lakukan sekarang. Sehingga aman dan cepat itu artinya akuntabel dengan nanti kita lakukan post audit. Sekali lagi nanti saya sampaikan, karena LKPP tidak membatasi BPKP atau lembaga auditor melakukan probity audit. Kalau ada yang mau beli obat untuk penanganan COVID, dibutuhkannya besok, terus hari ini PPK-nya nulis surat kepada BPKP untuk probity audit, saya yakin obat itu akan menelan korban. Karena tidak bisa obat itu akan dapat besok. Beda dengan konstruksi gedung yang tidak ada hubungannya dengan COVID, tetapi dibutuhkan pelaksanaannya di kondisi saat ini, silakan aja minta probity audit. Karena mungkin nanti pelaksananya masih sebulan lagi baru proses tendernya. Tapi untuk percepatan penanganan COVID tidak pas dengan probity audit. Nanti saya sampaikan. Pasal 59 Perpres sangat clear. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan, perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelayanan tidak dapat ditunda dan harus segera. Jadi kalimat filosofi ini yang harus dipegang, bahwa tidak dapat ditunda dan harus segera. Pak, boleh asal-asalan? Tidak. Yang penting ada barangnya? Tidak. Spesifikasinya harus benar. Jumlahnya juga harus benar, kualitasnya harus benar, spesifikasinya benar, lokasinya benar, waktunya benar, harganya nanti yang kita buktikan bahwa harga itu adalah harga yang benar pada saat kondisi darurat. Baru kemudian kita tarik penyedia yang benar untuk bisa menyediakan itu. Kalau pakai probity audit nanti kita lihat apa yang terjadi. Tolong diperhatikan SE nomor 3 itu adalah penjelasan. Jadi teman-teman di PAKPI mohon sudah paham semua tentang tataran hukum. SE bukan hukum, tetapi SE menjadi bagian yang bisa menjadi acuan untuk kenapa ini tidak dilaksanakan. Makanya SE kami bunyinya adalah SE 3/2020 penjelasan atas pelaksanaan PBJ penanganan darurat. Berarti ada peraturan yang kita jelaskan, yaitu peraturan lembaga nomor 13. Jadi SE 3 ini adalah agar betul-betul teman-teman segera membaca, cepat belajar, eksekusi tidak terlambat. Itu filosofi kenapa kami segera mengeluarkan SE. Tanpa SE pun dengan Perlem 13 sebenarnya teman-teman bisa membaca. Jadi jangan dipertentangkan SE ini punya kekuatan hukum tidak ya? Ada Perlem 13. Perlem 13 ada kekuatan hukum nggak? Ada Perpres di atasnya gitu. Ada kekuatan hukum lagi nggak? Ada undang-undang nomor 1 tentang perbendaharaan negara, ada undang 17 tentang keuangan negara, ada undang-undang 15 tentang pemeriksaan, ada terkait dengan undang-undang nomor 5 tahun 99 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada undang-undang nomor 9 2009 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi aturan-aturan di balik ini semua saya ingin teman-teman FAKPI tahu gitu. Kenapa konsumen tidak harus dilindungi? Di sana ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penjual tidak boleh melakukan penipuan informasi dan sebagainya. Undang-Undang monopoli, undang-undang usaha tidak sehat, di sana juga ada bagaimana seorang pengusaha diatur. Terus kemudian kami keluarkan SE nomor 4. Jadi tolong dibedakan, SE nomor 3 itu terkait dengan Perlem 13, PBJ penanganan darurat. Sekali lagi, SE nomor 3 itu penanganan darurat. Tidak boleh orang mau bangun gedung pakai SE nomor 3 yang tidak ada hubungannya dengan COVID. Bangun rumah sakit dipakai untuk 2 tahun yang akan datang, tidak boleh pakai PPK bikin surat pesanan, surat penunjukan, tidak boleh. Ada lagi kami keluarkan SE 4 PBJ dalam keadaan darurat non penanganan COVID.
Sudah ada di Instagram kami, sudah ada di web kami, bagaimana solusi pada kontrak dalam keadaan darurat COVID-19, sekali lagi bukan untuk penanganan COVID-nya, tapi dalam keadaan darurat COVID. Pak, ini boleh probity audit? Sangat boleh. Pak, tidak perlu probity audit, silakan. Probity audit itu atas permintaan. Dengan solusi kontrak dalam keadaan COVID-19. Kontrak yang mana, Pak? Kontrak yang tidak COVID untuk penanganan COVID, ini yang kami maksud. Pak, tapi boleh nggak tapi penanganan COVID kami pakai kontrak yang silakan. Jadi jangan untuk mempersulit diri, kita ingin mencari sesuatu yang akhirnya bertanya dan tidak segera mengeksekusi. Kritis oke, tapi jangan sampai menjadi hambatan untuk menenangkan PPK untuk segera mengeksekusi dengan melihat ini kondisi darurat untuk penanganan COVID atau tidak untuk penanganan COVID. Kalau penanganan COVID nanti Bapak Ibu saya sampaikan sekilas saja tentang probity audit. Kenapa saya tidak menganjurkan probity audit walaupun BPKP, misalkan saya mau probity audit, tolong segera dilaporkan ke kami, ke saya pribadi silakan di WA. Kalau ada BPKP yang mau melakukan probity audit atau PPK minta probity audit untuk barang jasa penanganan COVID. Jadi sekali lagi untuk barang jasa penanganan COVID. Kita dalami, barang itu dibutuhkan besok, seminggu lagi, atau masih dibutuhkan 3 bulan lagi. Kalau barang jasa itu dibutuhkan 3 bulan lagi, berarti PPK atau KPA-nya berharap COVID masih berlanjut 3 bulan yang akan datang. Sehingga dia masih punya waktu tenang untuk melakukan probity audit. Jadi tolong case by case nanti kita lihat, tapi dipastikan Bapak Ibu di Fakbid, dipilah nanti. Refocusing, realokasi anggaran itu ada yang terkait dengan COVID, ada yang tidak terkait dengan COVID. Yang terkait dengan penanganan COVID, itu SE nomor 3 atau Perlem 13. Yang tidak normal seperti biasa, tapi kami keluarkan SE 4 karena terkait dengan bagaimana nanti kalau yang di dalam aturannya harus tatap muka dan langsung. Ini yang terkait dengan tidak terkait dengan COVID ya, masih bisa lanjut. Ini saya lanjutkan saja. Bapak Ibu, ini kenapa slide ini perlu saya munculkan. KPK komunikasi dengan LKPP dan BPKP awasi penanganan COVID. Ini 23 Maret. Artinya apa kalau Bapak Ibu lihat tanggal? Sebelum kami bertemu di Mendagri, saya sudah japri khusus secara pribadi dengan Pak Firly, selaku Ketua KPK. Untuk saya jelaskan apa yang akan kami buat di LKPP. Jadi komunikasi itu jalan bukan setelah ada SE masing-masing. Sebelum SE jalan. Terus kemudian yang slide ini, berita seputar BPKP, tanggal 9 April. Ini saya dengan Pak Ate dan seluruh kaper 34 wilayah BPKP, kenapa kami perlu mengadakan ini? Karena terkait SE nomor 6 BPKP. Saya sampaikan di sini, tanggal 26 Maret malam, sore sampai malam, saya bersama Kepala BPKP dan Deputi BPKP, ada 3 orang, dan Ketua gugus tugas yang ditugaskan untuk menyusun SE, saya paparkan SE nomor 3. Kepada BPKP. Pak Ateh minta Pak Roni tolong dong datang aja lah, kalau bisa tolong kami ke sini. Oke, saya datang sendiri. Saya sampaikan di Instagram BPKP ada pertemuan tanggal 26 itu. Saya jelaskan SI nomor 3, saya diskusikan kenapa harus post audit, kenapa tidak bisa probity audit. Saya jelaskan kepada BPKP dan ruang sebelah itu eselon 2 berkumpul untuk menyusun SE-nya. Alhamdulillah, besoknya tanggal 27 SE 6 keluar. Jadi kalau ada yang bertanya, ini tidak ada koordinasi dengan LKPP, dengan BPKP, KPK, saya koreksi bahwa saya sudah melakukan koordinasi sehingga SE itu bisa keluar, SE nomor 6. Dan saya datang sendiri ke BPKP untuk menjelaskan kepada Deputi, dan saya sampaikan dalam video conference dengan 34 perwakilan BPKP. Agar tidak ada auditor BPKP yang menjelaskan kepada inspektorat memaknai salah tentang audit, post audit, dan sebagainya. Karena di dalam teman-teman yang ada mungkin anggota Fakbid yang auditor sangat paham tentang PP 60 2008, sangat paham tentang Perpres 16 2018, sangat paham peraturan kepala BPKP nomor 3 tahun 2019 sebagai tindak lanjut Perpres 16 2018. Harapan saya itu, sehingga para auditor menjadi jalan yang mulus buat teman-teman pengadaan sebagai mitra pendampingan dan pengawasan. Pak, nanti kami takut APH. Kami dengan Jamdatun, dengan adanya informasi dari teman-teman, Pak Jamdatun bikin edaran
SE tanggal 1 April, saya langsung WA Pak Jaksa Agung. Jadi sebelum acara dengan Jam Datun tanggal 24, saya WA dan Pak Jaksa Agung langsung, Pak Burhan, Pak Ferry Wibisono, teman saya sebagai Jam Datun, sebagai orang yang mengeluarkan SE tersebut, datang ke ruangan saya, Mas kita adakan Bitcoin dengan seluruh kejaksaan, dengan jaksa pengacara negara. Sehingga yang SE-nya Pak Jam Datun bicara HPS, itu adalah disusun pada saat kondisi normal waktu itu sebelum COVID. Walaupun di depannya adalah tentang COVID, penjelasannya beliau memang menyadari itu tidak terkait dengan COVID. Hingga para jaksa paham, tidak harus ada HPS dalam rangka penanganan COVID. Sekali lagi, tidak ada HPS dalam penanganan COVID, sehingga kalau ada penunjukan langsung untuk penanganan COVID, boleh nggak? Boleh kalau penunjukan langsungnya tinggal kontrak besok. Tapi kalau dari awal ditanyakan penunjukan langsung, harus ada HPS, harus ada spesifikasi, harus ada pokja, harus ada negosiasi harga, harus ada negosiasi. Tolong diingat bahwa Perlen 13 bukan penunjukan langsung, bukan katalog. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh jaksa. Tapi Pak, boleh nggak ada penunjukan langsung dalam kondisi darurat? Sangat boleh untuk kegiatan yang bukan penanganan COVID. Boleh nggak Pak untuk COVID? Boleh kalau penunjukan langsung itu tanda tangannya tinggal hari ini. Bukan nunggu proses negosiasi dan sebagainya. Jadi saya sampaikan ini. Kemudian dengan Pak Mendagri, kami berkomunikasi, WA, kita kumpulkan semua. Ketua BPK RI, Ketua KPK RI yang sudah mengeluarkan SE nomor 8, Kepala BPKB, Kepala LKPP, kepada Sekda Provinsi yang dihadiri beberapa gubernur dan Bupati Wali Kota, dalam rangka menjamin akuntabilitas. Harapan kami adalah pasal 59 tadi. Pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera. Jadi SE3 itu ke arah sana, SE6 ke arah sana, SE8 KPK ke arah sana. Jadi sekali lagi bahwa koordinasi sudah kami lakukan, saya izin ngopi dulu. Sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan teman-teman di Fakpi, kalau bicara masih ada yang mengatakan nggak ada koordinasi ini di pusat, ini dengan ini saya jelaskan dan mohon bisa menjelaskan. Oke, saya lanjutkan, tadi saya sudah, insya Allah, saya lupa kayaknya mengucapkan salam, insya Allah salam itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Karena saking semangatnya saya ketemu Fakpi, sehingga lupa mengucapkan salam di awal, karena tadi tempat terputus pada saat mau salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan langsung, Bu Galuh, jelas ya suaranya ya? Jelas, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Jadi mudah-mudahan jelas di latar belakang SE tadi, koordinasi yang kami lakukan sebelum masing-masing pihak mengeluarkan SE6 dan SE8. Karena SE3 memang keluar duluan, bukan kami membatasi KPK nggak boleh, LBPKP nggak boleh melakukan probident, bukan. LKPP bukan lembaga itu. Dan saya insya Allah sangat paham tentang bagaimana peran auditor, dan saya dulu adalah Ketua Komite Pengembangan Profesi di Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Jadi insya Allah tidak ada orang yang kami injak gara-gara LKPP sok-sokan akhirnya melebihi kemenangan atau abuse of power, tidak. Tapi silakan kalau masih kan di tengah lapangan eksekusinya ketemu hal-hal yang kurang pas, kalau tidak diatur eksekusi saja. Kalau tidak diatur berarti boleh. Bapak Ibu jangan berpikir yang diatur saja yang diikuti. Yang tidak diatur tapi tidak ada adalah boleh. Jangan berpikir yang Muslim nggak boleh makan nasi goreng karena di Al-Quran tidak ada nasi goreng. Yang diatur di Al-Quran adalah makanan minuman yang diharamkan. Kalau ditulis sana yang dibolehkan, Bapak Ibu masih akan protes masalahnya. Kok ini nggak dimasukin, ini nggak dimasukin, karena lebih banyak yang boleh daripada yang tidak. Saya lanjutkan. Ini yang untuk teman-teman yang sering menyampaikan ke saya. Sekali lagi, kami LKPP tidak melarang mereka melakukan probity audit. Siapapun, PPK, KPA yang ingin probity audit. Tapi tolong jangan dilakukan untuk kegiatan penanganan darurat COVID. Kenapa? Waktunya lama. Sementara COVID itu kebutuhannya segera dan harus segera dipenuhi. Saya paham tentang audit, probity audit. Ini adalah peraturan Kepala BPKP nomor 3, pedoman pengawasan intern atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu tindak lanjut dari pasal 76, jadi tidak akan lepas. Boleh Pak probity audit, sangat boleh ada pedoman probity audit lampiran 2. Kapan dipakainya Bapak Ibu probity audit? Kondisi normal Bapak Ibu.
di sana perlu HPS, di sana ada rancangan kontrak, di sana ada jadwal pengadaan, di sana ada RUP-nya, di sana masuk sirup. Mau seperti itu property audit? Tidak, Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang mau property audit, silakan, nggak melarang LKPP, tapi kami akan mengatakan pasti tidak akan terpenuhi unsur pengadaan. Ini saya sampaikan nih, audit atas perancangan BPJ. Ini pedoman property audit. Langkah-langkahnya, identifikasi kebutuhan, penetapan perencanaan, cara pengadaannya, jadwal. Ini semua harus dikonsultasikan ke BPKP. Penetapan spesifikasi teknis, kerangka ajuan, tentang Bapak Ibu mau property audit, terus nanti ada anggota FAKMI yang bilang, wah ini salah sih waktu pengadaan COVID-nya dulu tidak melakukan property audit. Tolong pernyataan itu dengan pemahaman kita tentang auditor. Ada Pak Endra yang bisa nanti menjelaskan, beliau juga auditor. Kenapa tidak property audit? Beliau sangat paham. Kalau untuk kegiatan bangun yang lainnya, pengadaan yang lainnya, tidak untuk penanganan COVID, tidak untuk SE3, silakan. Sekali lagi. Tapi jangan mempertentangkan LKPP kok bukan property audit, kenapa pos audit? Ini jawabannya. Jadi tolong teman-teman yang bukan auditor, yang bukan berangkat dari ekonomi atau berangkat akuntansi, bukan orang stan, bacalah peraturan yang lainnya selain perlem, termasuk nanti hal-hal yang lain terkait dengan tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Ini saya jelaskan background-nya. Saya akan masuk kepada wajaran harga. Tetapi mohon maaf sekali lagi, saya terpaksa mungkin melepaskan kepala LKPP, kebetulan saya doktornya di ekonomi, saya akan masuk sedikit tidak untuk menggurui Bapak Ibu, tapi untuk mengingatkan kembali, merefresh. Mungkin anggota PAKPI bukan ada yang ekonom, bukan ada yang akuntan, atau belum pernah mendapatkan semacam matrikulasi tentang ekonomi. Kalau nanti ada, tolong diingatkan ke kami, mungkin ada hal-hal yang di LKPP harus memasukkan unsur ekonomi dalam pelatihan. Ini definisi yang sangat, saya mulai dari basic, mohon maaf sekali lagi, bukan yang sudah paham, yang satu guru, satu ilmu, silakan saling melengkapi. Harga menurut penjual adalah sumber pendapatan dan keuntungan. Ya. Harga merupakan cara untuk membedakan penawaran dari pesaing. Bapak Ibu langsung bayangkan kalau Bapak Ibu punya Telkomsel dan XL. Itu membedakan penawaran dan pesaing. Telkomsel dan XL pasti pengen untung dan dalam pendapatan. Tapi membedakannya itu adalah, Telkomsel mahal, XL murah. XL lebih murah dipakai untuk SMS, Telkomsel lebih mahal dipakai SMS. Itu untuk membedakan penawaran dari pesaing. Menurut konsumen, pemerintah konsumen, tidak hanya masyarakat. Itu tolong yang ada suara itu diingatkan melalui WA saja. Mohon izin rekan-rekan, ini Pak, ini bukan hanya anggota PAKPI, Pak Kepala LKPP. Dan keluarganya. Mohon yang lain bisa melakukan mute agar proses. Konsumen, saya ulangi lagi. Kedengaran ya, Pak Host? Biaya yang moneter yang dikorbankan untuk memperoleh, memiliki, barang dan layakan suatu produk. Itu konsumen. Konsumen itu siapa saat ini? Pemerintah, tapi nanti yang menerima manfaat itu dari sana adalah masyarakat. Karena tujuan pengadaan barang pemerintah adalah untuk meningkatkan layanan publik. Tapi konsumennya bisa kita. Baca undang-undang tentang perlindungan konsumen. Definisinya undang-undang perlindungan konsumen tentang konsumen beda dengan undang-undang 5 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tapi intinya sama, bahwa konsumen itu harus dilindungi, konsumen itu harus berhak mendapatkan informasi yang layak terhadap barang yang akan mereka beli. Jadi baca Undang-Undang 5 tahun 99, Undang-Undang 9 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Definisi konsumennya beda pada undang-undang, tetapi maknanya hampir sama. Kemudian saya baru masuk pengertian harga setelah konsepsi penjualnya ingin untung, ingin membedakan dengan pesaing yang lain, konsumennya ingin mendapatkan sesuatu, misalkan Bu Debbie pengen beli sepatu yang mahal, otomatis dia akan memilih merek tertentu, harganya mahal, dia akan membeli kenyamanan sana. Bu Galuh mau beli masker yang model transparan juga sudah ada, masker yang 5 ribuan juga ada. Tergantung. Ini selera kita dan tergantung dengan kekuatan kita dan kebutuhan kita. Harga nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen pada penjual atas barang jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang jasa yang ditentukan oleh penjual. Kita sekarang ini ada di tataran pemakai.
user Fakpi nanti kalau mendampingi, harga adalah harga jual. Di ekonomi Bapak Ibu harus paham juga di belakang kita harus ada harga pokok produksi itu apa, harga pokok penjualan itu apa, ada yang kita kenal dengan harga jual. Yang sekarang kita diskusikan harga kewajaran dan tidak wajar itu adalah harga jual. Sementara produsen punya harga pokok produksi, punya harga pokok penjualan. Ini kita manai dulu. Dia tidak akan menjual dengan merugikan dirinya berdasarkan harga penjualan, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu rumusnya apa, sehingga nanti dia bisa buktikan kewajarannya. Bahan bakunya dia dulu berapa produksi, kalau sekarang beli berapa, tenaga kerjanya dia dulu berapa, sekarang harga tenaga kerjanya berapa. Produksi kapasitas dia dulu bisa 1.000, sekarang cuma 500, suplainya terganggu gara-gara tenaga kerja berapa. Itu yang harus ada di frame teman-teman Fakpi atau teman-teman yang lainnya tentang harga. Jadi kenapa saya harus di basic saya sampaikan ada harga pokok penjualan, harga pokok penjualan, ada harga jual. Yang kita temukan di lapangan harga jual. Tapi jangan lupa kita juga harus berpikir dari sisi produsen. Produsen punya harga pokok penjualan. Kalau dia jual dengan harga pokok penjualan berdasarkan stok yang ada, untuk beli bahan baku yang baru, pasti dia akan melakukan harga jual yang beda dengan keuntungan 10% dari harga pokok penjualan. Itu normal. Markup boleh Pak, markup itu boleh ada rumus tentang harga, tentang markup, tapi bukan untuk menggelembungkan anggaran untuk kickback. Tapi produsen menghitung kalau ada yang untung 10%, berarti 10% dari harga pokok penjualan. Kalau ada yang markup, oh, pokoknya saya jual, harga pokok penjualan saya 100, saya jual 105 deh. Saya markup 5 aja, yang penting untung 5. Dia nggak ngitung persentase untungnya. Itu boleh. Tapi kalau saya jual nanti 120, saya terima 5, yang 15 saya kasihkan pembeli, nah itu yang namanya markup. Itu yang dilarang. Mudah-mudahan paham dari sana, background di Fakpi sudah muncul bahwa harga yang kita temukan di lapangan itu adalah harga jual. Menjual itu, produsen punya latar belakang, harga pokok produksi, harga pokok penjualan. Ini tujuan pengadaan. Dalam kondisi cepat dibutuhkan, saya ingatkan pelan-pelan ya, di dalam kejaksaan itu selalu ada nanti JPN atau jaksa penuntut memasukkan unsur kalimat. Saya punya data kondisi bencana di BRR, kondisi flu burung. Itu ada kalimat yang cukup bagus, waktu itu harus menunjukkan langsung, belum ada Perlem 13. Harus tepat kualitas. Barangnya waktu itu tepat kualitas Bapak Ibu. Orang-orang yang sekarang di penjara, itu barangnya tepat kualitas. Tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, tepat penyedia. Yang menjadi masalah tepat biaya ini. Orangnya pintar mengadakan barangnya sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya benar, waktunya benar, lokasinya benar, penyedia yang dihubungi juga benar. Tapi ada juga biaya dan penyediaannya bermain-main. Penyedia yang harusnya blacklist, melobi untuk tidak di blacklist. Secara aturan dia melanggar prosedur. Biaya, dia melakukan markup dan kickback. Sehingga menerima uang kerugian negara cek 1,5 M, sisanya juga dikorupsi. Jadi tepat biaya ini tidak mengharuskan Bapak Ibu harganya mahal, tidak boleh-boleh. Tapi jangan sampai ada kickback, jangan sampai ada korupsi, kolusi. Kalimat di kejaksaan selalu nanti kalau Ibu kalau sudah penuntutan akan ada kalimat sini. Tidak ada unsur pemaaf dalam proses pengadaan barang dan jasa apabila menyalahi prosedur. Jadi tidak ada unsur pemaaf apabila dalam proses pengadaan barang dan jasa menyalahi prosedur. Walaupun dengan alasan kebutuhannya mendesak dan segera. Jadi tidak ada prosedur yang boleh dilanggar. Prosedur itu apa? PMH kalau pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang unsurnya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ada PMH-nya di sana. Ini harusnya pemenangnya, misalkan KPA-nya, PA-nya memaksakan pemenangnya harus ini. Bukan kemenangan PA kok menunjuk itu. Itu yang terjadi. Penyediaannya di blacklist, melobi untuk tidak di blacklist, akhirnya ikut terlibat, itu juga menyalahi prosedur. Jadi tolong betul-betul Bapak Ibu di Fakpi bukan karena cepat dan mendesak terus prosedurnya boleh dilanggar dalam rangka korupsi tadi. Dalam seluruh praktek pengadaan, tepat biaya tidak berarti biaya terendah,
Ini saya yakin paham semuanya, tidak saya ulangi. Harga biaya tidak menjadi variabel yang berdiri sendiri, namun perlu mempertimbangkan variabel lain, pembentuk harga, biaya terutama kualitas dan waktu. Ini SE KPK nomor 8. Jadi prinsip pengadaannya adalah efektif, transparan, dan akuntabel. Pak, kami ingin ini harus adil, Pak, harus bersaing, terus harus efisien. Bapak Ibu, kembali lagi ke prinsip pasal 59, dibutuhkannya barang dan jasanya cepat untuk penanganan COVID. Jadi, tolong betul-betul dipahami, kita di FAPI menjadi bagian yang mempercepat proses eksekusi secara benar, secara tepat. Pak, boleh nggak masker yang dijahit oleh ibu-ibu dipakai di rumah sakit oleh dokter? Itu pengadaannya banyak pun itu salah, karena kualitasnya tidak untuk tenaga medis. Jadi pengadaan masker yang untuk ibu-ibu sekarang sudah digalang, dibikinkan standarnya, tapi bukan untuk kualitas tenaga medis. Pak, ini izin edarnya Kemenkes lama. Tolong diperhatikan, yang perlu standar medis itu yang dikeluarkan registrasinya Dirjen Falmakes, dan saya sudah komunikasi dengan Dirjen Falmakes. Pak APD, sebenarnya ada Bapak Ibu di FAPI, tolong membantu teman-teman buka covid.go.id, covid19.go.id. Di sana ada spek-spek barang, APD dan sebagainya. Di Falmakes juga sudah dikeluarkan spek-speknya. Jadi tolong kita melihat informasi-informasi yang ada itu. Pak, ada nggak referensi penyedia? Ada di sana juga. Di LKPP juga di SE3 itu kita keluarkan referensinya orang yang sudah berkontrak, baik melalui katalog maupun yang saat ini sudah berkontrak. Boleh nggak dengan penyedia baru? Boleh, kalau memang dia sudah terbukti bisa menyediakan itu, dalam kemarin terbukti itu ada registrasinya terkait dengan standar medis. Jadi sekali lagi, tolong diperhatikan tentang standar yang dibutuhkan, spesifikasi. Tidak boleh karena mendesak, segera terus ngawur-ngawuran mengadakan spesifikasinya. Pak, saya perlu alat untuk tes corona. Beli yang tidak sesuai spesifikasi RPD-nya atau tes PCR-nya. Kami mengadakan itu, Bapak Ibu. Jadi saya buka di sini. Sabtu Minggu yang lalu kami selalu rapat dengan BNPB, dengan Kemenkes. Hari Sabtu dengan Kemenkes untuk mengadakan N95. Itu berarti kualitasnya sudah kita jamin. Jumlahnya juga jelas. Waktu dibutuhkannya kapan juga ada. Lokasinya ada, penyedianya ada. Kami tawar berapa nilainya. Ada 3 penyedia. N95 belum selesai. Hari Minggu kemarin, permintaan Presiden untuk 50.000 reagen untuk tes PCR. Kami sudah punya kontrak yang nomor 1. Sekali lagi, kami punya kontrak pertama kita sebut dengan beberapa penyedia, harganya 375.000. Tetapi kebutuhan itu baru bisa dipenuhi untuk Rebu hari ini. Tetapi yang diminta adalah untuk Senin besok tersedia 50.000. Hari Minggu kemarin Bapak Ibu kita rapat dengan BNPB di BNPB. Kita putuskan hari Minggu itu 3 penyedia kita undang, hanya 1 penyedia yang bersedia. Harganya beda dengan kontrak yang sudah ada, tadinya 375. Ini yang ditawarkan adalah 544.500 harganya untuk per unit. Ditolong 544.500 per unit. Nego. Oh, barangnya ini tidak ada di Korea. Hubungi orang Koreanya. Nego dapat 495, nego lagi ini dapat harga 400. Pak, kok harga 400 padahal harga yang pertama dulu adalah yang di kontrak yang sudah ada sekarang aja 375, Pak. Kenapa ini harganya mahal? Itu teman kondisinya beda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita di LKPP ini sebagai kebijakan juga kami juga langsung ikut mengeksekusi keputusan pengadaan untuk penanganan COVID di BNPB maupun di Kemenkes. Staf kami terlibat langsung di sana untuk mendampingi dan ikut memutuskan hari Sabtu 3 minggu yang lalu, awal ya 4 minggu yang lalu. 1 hari itu terjadi, PPK-nya mundur, kita ganti saya untuk PPK seperti ini, BNPB memutuskan kita perlu eselon 2. Eselon 2 hari Sabtu itu ditetapkan sebagai PPK. Hari juga LKP membuatkan surat pesanan. Hari itu juga penyedia menyepakati, hari juga dikirim. Artinya teman-teman di LKPP, teman-teman di UKBBJ kami harapkan menjadi bagian yang untuk mempercepat proses pengadaan dan FAPI bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kenapa harganya ini nggak apa-apa Pak, ini 375 kontrak dengan perusahaan X, ini 400 itu Bapak Ibu dibutuhkan hari Senin kemarin 50.000 dan hanya 1 perusahaan yang sanggup. Dan itu pun kita harus mencari rantai yang terpendek. Bukan berarti bebas aja kita wajaran harga terus harganya 544 500 nggak kita nego, udah lah nggak apa-apa kita butuh, nggak, tetap kita nego Bapak Ibu.
Siapa sih yang punya? Oh, orang Korea, Pak. Koreanya kita hubungi. Tetap ada keuntungan untuk distributor di negara ini, boleh. Tapi kalau keuntungannya terlalu besar, terus nanti konsekuensinya biasanya orang kita baik-baik, setelah barangnya dibeli karena kebanyakan, terus nanti dibagi-bagi sisa uangnya. Itu yang jadi penyakit. Mens rea-nya nggak muncul di saat perencanaan, tapi muncul pada saat transaksi. Sama saja itu tindak pidana. Jadi kalau KPK menyampaikan mens rea-nya muncul di awal, itu mens rea itu paling sulit membuktikan Bapak Ibu. Kalau kecuali ada persekongkolan dan sebagainya. Tapi mens rea itu bisa tidak muncul di awal, bisa terjadi tindak pidana korupsi baik di sedang pelaksanaan maupun setelah selesai pelaksanaan. Jadi sekali lagi, hal-hal ini sudah kita lakukan, bahwa biaya dan penyedia juga harus tepat dalam kondisi darurat seperti sekarang. Biaya yang tepat tidak harus biaya normal. Biaya yang tidak normal pada saat kondisi tidak normal adalah biaya yang wajar. Saya ingatkan kembali tentang kewajaran harga dan harga timpang. Ini tidak ada di Perlem 13, adanya di Perpres maupun di Peraturan LKPP nomor 9. Maksud saya, ini teman-teman bisa mempelajari, ini loh bisa untuk alat analisa kewajaran harga. Jangan berpikir harus ada HPS baru bisa mengevaluasi kewajaran harga. Enggak usah. Bantulah BPK, karena yang punya kewajiban membuktikan kewajaran harga adalah penyedia. Kira-kira unsurnya apa saja sih untuk melihat kewajaran harga itu? Contoh ambil dari HPS, cara nyusun HPS itu kan cara membuat kewajaran harga. Kasih aja ke penyedia, nanti kalau bikin harga wajar itu kayak ini ya komponennya, gitu. Maksud saya itu seperti itu. Tapi tidak ada nyusun HPS PPK-nya di SE nomor 3 maupun di Perlem 13. Perlem 13 nggak ngatur kewajaran harga, tiba-tiba LKPP bicara tentang kewajaran harga. Bapak Ibu, Bayangnu, PBJ, Bapak Ibu sebagai orang biasa. Jadi saya harapkan kita berpikirnya ini negara ini uangnya milik kita. Bapak Ibu kalau punya uang, misalkan tabung gas saya habis, malam jam 10, Indomaret sudah tutup dengan harga 70.000 misalkan, yang tersedia toko kelontong, tapi harganya dijual 90.000, pasti saya akan beli karena istri saya akan marah kalau pagi tidak ada kompor gas, itu nyala gas. Terus besok pagi istrinya nanya, Pak ini harganya nggak wajar, pasti yang 20.000 selisihnya buat beli rokok. Saya bisa menjelaskan ke istri saya tanpa harus nanya ke toko kelontong yang buka. Ini tokonya tutup, Indomaret yang 70.000. Sementara kita harus masak pagi. Makanya ada toko yang buka tapi jualnya 90.000. Kalau kita nggak beli, kita ruginya lebih banyak. Karena nggak bisa jualan pagi-pagi untuk makanan. Jadi pikir-pikir logisnya seperti itu, sesimpel itu saja kalau saya. Mungkin terlalu simpel kalau saya mikirnya, tapi tolong Bapak Ibu membuat lebih simpel lagi gitu. Untuk membayangkan situasi kedaruratan itu. Itu masih untung saya kompor gasnya untuk besok pagi. Kalau kompor gasnya harus nyala jam 11, kalau enggak dikasih bantal sama istri terus suruh pulang, nah itu kebayang lagi. Jadi harga berapapun menjadi wajar pada saat term and kondisinya berbeda. Kalau besok pagi itu buka, Indomaretnya harganya tabungnya 70.000, kita beli itu lagi, kerugian kita lebih besar daripada mengeluarkan kelebihan 20.000. Kerugian itu saya maksudkan adalah nyawa manusia yang harus kita tolong segera dalam kondisi darurat. Tidak bisa kita nilai dengan selisih 20.000 dan sebagainya. Selama saya dengan tokonya tidak bilang, toko saya beli 100.000 ya, kan kamu 90.000, saya beli 100.000, yang 10.000 nanti buat saya. Itu tinggal ditangkap dua-duanya oleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan tentang kewajaran harga. Jangan diperdebatkan, nanti didiskusikan, silakan. Kok LKPP bikin kewajaran harga di Perlem SE 3 ya, di Perlem 13 nggak ada? Ya, saya bikin itu agar di Perlem 13 dalam kondisi darurat Bapak Ibu tetap menjaga kewajaran harga. Kasus yang ditangani oleh KPK, polisi, kejaksaan, banyak harga yang tidak wajar pada saat kondisi darurat. Karena apa? Karena mereka mencari keuntungan baik pribadi, orang lain, atau korporasi terkait dengan kondisi darurat. Ini tidak bisa kita tutupi. Kalau Bapak Ibu nanti mau, saya bukakan beberapa data kenapa orang-orang ditangkapi pada saat kondisi darurat. Ini contoh harga timpang. Saya kira Bapak Ibu sudah paham lah di Fakpi. Masker tidak timpang, hand sanitizer timpang. Kalau dalam satu paket gini nanti dalam adendum boleh nanti kita adakan adendum kontraknya kita rubah dengan harga pada saat HPS. Kalau punya HPS, kalau tidak punya HPS, berarti kita sekarang bekerja di sini dan teman-teman BPKB melakukan post audit juga akan berdasarkan harga kewajaran. File saya ini kemarin waktu dengan jam datun, baru pertama ini yang kedua yang saya share ke Bapak Ibu. Yang pertama saya share di seluruh kejaksaan tentang bagaimana kewajaran harga.
Kembali ke teori lagi. Semua teman-teman di PAKPI ataupun unsur lainnya selain PAKPI, ada PPK, ada PPKPA, ada PA mungkin, keputusan harga yang dijual oleh produsennya, dan nanti kita sebagai pembeli, harga jual, itu ada supply dan demand. Ini basic, tidak hanya supply dan demand Bapak Ibu masalah harga itu. Ada sifat pasarnya. Kembali saya sampaikan bahwa saya melepaskan diri dari kepala LKPP pada saat menjelaskan teori basic tentang ekonominya. Ada diferensiasi produknya. Masker semuanya sama harganya. Nggak bisa Bapak Ibu, masker itu harganya beda-beda, APD juga beda-beda, untuk premium, untuk tenaga medis, untuk tenaga pengurusan jenazah, itu pasti standarnya beda. Wah, berarti kita membedakan manusia. Bukan, risikonya beda, sehingga produknya beda. Jadi jangan dipertentangkan, loh, yang jadi pengurus jenazah itu kan juga manusia, Pak. Kenapa APD-nya lebih murah harganya? Sementara dokter kok lebih mahal? Mereka kan sama-sama manusia, tidak ingin mati. Bapak Ibu, resikonya beda. Jadi tolong yang seperti itu kita bicara dengan nurani kita. Untuk melihat peta risikonya, oh pantas dokter harganya lebih mahal ya, karena dia harus menangani banyak orang dan bertemu dengan banyak orang, sehingga diferensiasi produknya juga harus dia diberikan harga yang mahal. Terus kemudian ada faktor persaingan, ada ukuran bisnis. Ada orang yang berproduksi baru, Bapak Ibu mungkin biasa rumus produksi ya. Produksi itu kalau dalam pertanian, saya di ekonomi pertanian misalkan, itu lahan. Kalau bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga tulis ulang pin yang benar, lupain, nggak kuisin. Bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi. Sehingga kalau ada ukuran bisnisnya tidak memenuhi itu, ada orang yang akan berada di titik saya sekedar berusaha tapi tidak bisa maksimum. Ada faktor biaya, ada bauran legal dan etisnya. Ada tujuan perusahaan. Jadi faktor-faktor ini di PAKMI, saya harapkan teman-teman pada saat melakukan pendampingan kontrak, pada saat bicara tentang pelajaran harga, di balik belakang kepala kita, itu sudah punya pengetahuan tentang ini. Pasarnya, kita juga harus lihat. Kenapa ini harus saya sampaikan, Bapak Ibu? Mohon maaf sekali. Karena saya ingin teman-teman di PAKPI, bicara tentang pengadaan, di belakang pengadaan itu banyak sekali undang-undang atau aturan yang harus dipahami. Tapi di luar kepala kita saja. Barang yang kita jual ini barangnya apa? Monopoli bukan. Atau barangnya persaingan sempurna saat ini. Pak Arthur, tolong di-mute yang masih hidup. Jadi kalau ada pasarnya persaingan sempurna, itu jumlah pesaingnya banyak, perbandingan ukuran persaingan dengan jumlah pasarnya kecil, tidak ada pengendalian harganya supply demand, permintaannya sangat elastis. Saya terpaksa berbicara tentang elastisitas juga, Bapak Ibu. Elastisitas itu adalah elastisitas harga. Apabila harga naik sekian persen, maka jumlah produksi atau jumlah yang dibeli akan turun sekian persen. Misalkan elastisitas 0,5, kalau harga naik 1%, maka jumlah yang dibeli akan 0,5, itu barunya elastis. Ada yang inelastis, ada yang elastis. Ini sangat mempengaruhi dengan harga nantinya. Di belakang kita saja ini, tapi saya perlu mengingatkan, di belakang teman kita yang melakukan kontrak tentang kewajaran harga, kita pahami. Nanti kalau ada yang bilang, nggak perlu lah Pak Roni jelasin kayak gini, tolong dipahami. Saya tidak ingin lagi berdebat tentang sesuatu yang di belakangnya belum sama, background keilmuannya. Jadi tolong, kenapa saya sampaikan hal yang mendasar. Penetapan harga penting. Buat produsen ini kita melihatnya. Kalau Bapak Ibu belajar di ekonomi ada TR dan MNTC, total revenue kurangi total cost. Keuntungan maksimum mereka adalah diferensial tingkat pertama. Marginal revenue sama dengan marginal cost. MR sama dengan MC sama dengan 0. Itu teori ekonominya. Kenapa MR? Kalau saya nambah satu pendapatan, cost saya juga nambah satu, berarti sama. Nggak ada gunanya saya nambah. Dan ini adalah quantity of sold, jumlah yang dijual. Untuk TR, total revenue. Jadi produsen menjual barangnya itu memperhatikan harga, memperhatikan produksi. Di dalam teori produksi, itu tidak harus produksi maksimal. Kalau produksi maksimal itu adalah, total produksi adalah marginal production, MP. MP sama dengan 0. Artinya MP itu kalau saya tambahkan tambahan input, tambahan produksinya 0. Ya percuma saya tambah, berarti dia sudah kondisi maksimal. Nanti ada diminishing of quantity of product.
Nah, itu yang di Bali itu kita harus paham. Jadi perusahaan selalu menjual pada saat mendapatkan keuntungan maksimum, itu bukan berarti produknya harus maksimal, tetapi harus ada di produk maksimal. Ada maximize. Beda lagi dengan maximize di produksi, beda lagi dengan maximize di untung. Ini saya sampaikan biar teman-teman di balik keilmuan hukum, di balik keilmuan akuntansi, auditor, ada sesuatu yang harus kita sekilas saja mempelajari tapi memahami suasana kebatinan di penjual. Ini faktor-faktornya tadi saya sampaikan, profit, sales revenue kurangi cost, sales volume kali price yang saya tadi sampaikan. Ada harga pokok penjualan, ada harga pokok produksi, ada harga jual. Yang kita hadapi adalah harga jual, bukan harga pokok perusahaan. Jangan sampai, Pak, biaya produksinya berapa 100? Kenapa Bapak jualnya terlalu tinggi? Terlalu jauh kalau kita masuk dapurnya perusahaan untuk ngecek kewajaran harga. Ngecek bahan bakunya dulu beli berapa, Pak. Tenaga kerja yang ngerjain ini berapa. Tenaga kerja Bapak dibayar berapa. Itu biarkanlah perusahaan. Kita harus ada trust di sana. Jadi di harga pokok produksi aja yang kita pegang. Kalau di katalog kita pegang PIB-nya. Jangan ditanya, Pak, pabriknya dulu mendirikannya habis berapa, terus nanti amortisasinya berapa, terus kemudian nanti terkait dengan alat-alat yang lainnya, penyusutannya berapa, tenaga kerja. Itu memang terbentuk harga, tapi itu tulisnya perusahaan, harga pokok perusahaan. Ini yang saya sampaikan, sampai ada unrealized PPE cost increase over 1000% selama COVID. Masalah? Tidak, Bapak Ibu. Nyawa kita kadang-kadang nggak bisa dibeli dengan harga. Ini yang kondisi darurat. Sehingga tidak memerlukan HPS, tapi tetap ada evaluasi wajaran harga dan evaluasi harga satuan timbang. Kenapa? Jangan sampai harga yang tidak wajar itu karena ada korupsi, itu saja. Harga yang tidak wajar itu karena ada persaingan usaha yang tidak sehat, itu saja yang dipastikan. Sehingga rakyat mendapatkan sesuatu sesuai dengan nilainya, jadi value for money-nya dapat. Oh, pantas harganya obat ini saat ini 1 juta ya, karena nyawa kita nilainya lebih dari 1 juta. Padahal harga normal cuma 100.000. Ya kan barangnya nggak ada lagi, beli bahan bakunya ada sekarang udah 800.000. Misalkan seperti itu aja, langsung di dalam nalar kita, oh wajar kok. Jadi kita kembalikan kepada diri kita, pada saat diri kita menjadi pedagang gorengan dengan menjadi saat kita membeli gorengan. Saya ingin selalu simpel sajalah, tidak ingin mempersulit. Saya bikin gorengan, harganya saya jual di kompleks saya itu 1.000. Saya nggak akan nanya, ini harganya wajar apa nggak ya 1.000 ya. Tapi kalau dia jual 5.000 pasti nggak ada yang beli. Ada eksperimen. Apalagi di sebelah sana yang jual gorengan harganya cuma 1.000 juga, 1.100. Padahal kondisi COVID, saya pasti akan beli 1.100. Tapi akan saya tanya, buktikan bahwa harganya 5.000 itu wajar saat ini. Dia bisa, Pak, beli pisangnya sih sekarang udah tidak satu tandan, dulu cuma 50.000, sekarang udah 500.000. Ya udah wajar, tapi Bapak apakah mau nanya tukang gorengan seperti itu? Kalau perusahaan, Bapak Ibu bisa nanya dan silakan mereka yang membuktikan. Jadi kondisi kewajaran harga itu adalah harga yang sesuai dengan kondisi yang tidak normal. Atau harga yang sesuai dengan pasar dalam waktu, lokasi, dan kondisi darurat pandemi. Pesaing kita Bapak Ibu bukan hanya antar kabupaten, antar provinsi, tapi juga antar negara. Ratas terakhir hari Senin, kebetulan saya ikut Ratas setiap hari Senin, tentang laporan pada Presiden. Menlu, upaya kerja untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya BNPB, tidak hanya kesehatan, tidak hanya LKPP, Bapak Ibu. Ada keuangan, ada semua unsur, Presiden sebagai komando di depan. Menlu melakukan lobby. APD yang harusnya diekspor ke Korea, alhamdulillah, Korea berkenan menerima. Ini catatan saya ada. Ini catatan pada saat Ratas kemarin. Jadi Korea menyampaikan bahwa oke, silakan dipakai oleh Indonesia. Ini Menkes sama atau Menlu. Jadi ini saya bacakan aja. APD itu kan bahan baku dari Korea, dikirim ke Indonesia, dijahit ke Indonesia, dikirim lagi ke Korea. Sudah terikat perjanjian kontrak dengan Korea, perusahaan yang ada di Jawa Barat. Sehingga di Ratbim yang Ratas yang pertama muncul, barang ada di Indonesia tapi kita nggak bisa pakai. Karena barang itu punya orang Korea. Jadi dunia. Jadi waktu itu kita bisa minta ke Korea, tolong dong Korea yang sekarang ini ekspor 383.900 saja, yang 1 juta untuk kepentingan kami di Indonesia. Alhamdulillah pemerintah Korea setuju. Sehingga untuk mendapatkan kewajaran harga ini kadang-kadang kita ngambil punya orang, haknya orang, jatah orang yang sudah terkontrak, negara lagi ini bukan orang.
untuk kepentingan di dalam negeri. Dan ini perlu Menlu untuk bisa orang yang bernegosiasi, tidak harganya negosiasinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kondisi yang di publiknya di atasnya saat ini seperti itu. Jadi kami setiap Senin bersama beberapa kementerian menjadi Inpres 4 2009 dan Kepres 9 2020. Jadi berdasarkan Inpres 4 2020, LKPP bertugas mendampingi. Berdasarkan Kepres nomor 9 tahun 2020, LKPP bertugas sebagai tim pengarah, tapi di unsur pelaksana gugus tugas ada unsur LKPP-nya. Kepala LKPP sebagai tim pengarah, tetapi dalam Kepres 9 2020 ada unsur LKPP sebagai tugas gugus tugas. Dan di dalam gugus tugas itu kami eksekusi sebagai operator juga. Artinya kami ikut dalam proses pengadaan barang dan jasanya itu. Dan dalam proses PBJ itu bayangkan PPK diminta oleh KPA, terus memesan, di belakang PPK ini harus ada orang-orang, termasuk Bapak Ibu di FAKPI, termasuk teman-teman yang IFPI, termasuk teman-teman yang IAPI, termasuk teman-teman yang paham pengadaan, atau yang paham pengadaan tapi punya informasi. Untuk mengingatkan PPK, coba minta tolong si X mungkin kenal. Jadi sekali lagi ada usaha untuk mendapatkan harga wajar. Bukan berarti langsung orang nawarin langsung beli, kita lakukan juga tidak seperti itu. Kita masih punya waktu negosiasi. Dan saya ingin penyedia itu adalah penyedia yang punya integritas, mereka adalah bagian dari bangsa ini untuk percepatan penanganan COVID, tidak hanya motif ekonomi. Itu yang harapan pribadi saya kepada para penyedia, sehingga Bapak Ibu sebagai pendamping PPK yang akan mesan, insya Allah akan memberikan ketenangan juga. Tapi kalau penyedianya kurang ajar, PPK-nya kurang ajar, mencari keuntungan dalam kondisi darurat, ada pasal 2, ayat 2, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi dalam kondisi darurat, kondisi ekonomi resesi, maka dapat diberlakukan hukuman mati. Sebenarnya hukumannya sudah sangat berat di sana, tapi masih banyak orang yang berani melakukan itu. Harapan saya sekali lagi, kita paham tentang kewajaran harganya. Ini biaya membentuk harga. Bapak Ibu pasti paham ini, saya lewatin tadi dengan ilustrasi yang tadi disampaikan. Metodenya juga banyak macam, ada cost minus plus pricing method, ada markup pricing. Sekali lagi markup harga tidak apa-apa. Markup pengertiannya positif dalam dunia ekonomi. Ada perusahaan, saya kembalikan untuk tukang gorengan, saya bikin gorengan satu habisnya 500, saya harus untung 10%, maka saya jualnya 550. Ada yang orang berpikirnya markup saja, saya untungnya bikinnya 500, saya jual, ya saya tambahin aja 25 dan 525. Markup-nya 25 itu adalah membaca dalam margin. Jadi dia untung 25. Tapi kalau dia nanti ada orang yang mau pesan, Ron, saya mau beli gorengan. Harganya berapa ya? Saya bilang ke tukang gorengan, kamu harganya berapa? 500. Kamu untung berapa? 550 deh. Oke, kita jual 600 ya. Nanti yang 50 balik ke saya. Saya datang ke orang yang mesen ke saya, Pak, harga gorengannya 600. Saya beli harga 600. 550 itu markup-nya dia, tapi kickback-nya ke saya 50. Itulah yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Jadi membaca markup itu harus utuh dalam sisi teman-teman di dunia ekonomi. Hal yang wajar seperti lobby itu adalah hal yang wajar. Dalam dunia politik maupun dalam dunia ekonomi, dalam dunia negosiasi wajar. Tapi orang karena sudah biasa seolah-olah lobby itu negatif, markup itu negatif, sehingga pengertiannya menjadi salah kaprah. Ini saya sampaikan saja biar teman-teman FAKPI juga paham. Metode penentuan harga yang lainnya banyak. Apa yang mendorong suplai market itu juga banyak. Jadi kalau bicara fungsi produksi, saya berharap teman-teman di FAKPI juga ngerti fungsi produksi, terus nanti akan membentuk cost, fungsi produksi itu seperti apa rumusnya, ada yang cuma linear, goblok, ada yang eksponensial dan sebagainya, karena ada faktor teknologi. Cost juga demikian. Supply demand, sekali lagi, di awal tengah-tengah tadi saya sampaikan, pembentuk harga itu tidak hanya supply demand, Bapak Ibu. Tapi ada motif-motif yang lainnya, diferensi harga dan sebagainya. Tapi saat ini supply demand jadi dominan, iya. Jadi penjual naikkan harga barang karena produksinya terbatas, terbatasnya karena tenaga kerjanya berkurang, bahan bakunya juga sudah tidak bisa dibeli dan sebagainya, itu wajar. Kalau pakai rumus supply demand, nanti Bapak Ibu akan bicara supply itu yang ke kanan, demand yang ke bawah turun, itu nanti ketemu titiknya, nanti bagaimana nanti keuntungan produsen, konsumen surplus, produsen surplus, itu ilmu dasar ekonomi sekali. Jadi pada saat supply-nya
Kalau kita bayangkan gini, Bapak Ibu langsung bisa membayangkan dua garis yang bertemu titik tengahnya itu adalah harga normal. Tapi pada saat seperti itu, oh wajar ya harganya naik karena suplainya aja sudah terbatas untuk barang pasar persaingan sempurna ya Bapak Ibu. Bayangkan dua kurva bertemu garisnya dalam satu kurva bertemu dua garis supply demand. Terus Bapak Ibu potong yang tadinya di titiknya bertemu adalah harga yang sempurna. Terus kemudian Bapak Ibu hanya suplainya hanya separuh dari yang harga sempurna tadi. Bapak tarik ke atas tuh suplainya, ketemulah harganya yang tinggi di atas. Itu grafik yang sangat sederhana. Ini yang berdasarkan HPS. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya proses, biaya langsung, biaya investasi, biaya produksi, biaya organisasi, ada biaya operasi, ada keuntungan, kompetisi, harga jual. Bapak Ibu sampai di sini ada biaya pokok produksi, ada biaya pokok penjualan, di sini adalah harga jual. Menaikkan harga karena kelangkaan barang, kenaikan harga bahan baku, berkurangnya tenaga kerja di pasar atau kebutuhan barang naik tanpa diikuti kapasitas produksi. Ini adalah kondisi saat ini kita hadapi di COVID-19. Dengan standar yang sudah tertentu. Ini kita sudah selesai dengan bicara standar ya Bapak Ibu. Sudah bicara selesainya dengan standar, sudah bicara selesai dengan jumlah yang dibutuhkan, selesai dengan waktu kapan dibutuhkan, selesai dengan penyedia yang nanti harus menyediakan. Sekarang kita bicaranya di faktor harga biaya. Ada kenaikan harga baku. Sehingga yang kita lihat itu ini, harga jual. Kita nggak bisa lihat komponen-komponen yang di sini. Komponen ini kalau di dalam perlan 9 ada di HPS. Tapi jangan dipertentangkan, Pak, ini kok nggak nyusun HPS, SE3 perlan 13, Bapak Ibu, tolong sekali lagi diingatkan, Bapak Ibu kondisi darurat ini, Bapak Ibu kapan nyusun HPS belum tentu selesai, Bapak Ibu survei pasar, Bapak Ibu cek, oh, keburu mati itu orang-orang yang perlu kita tolong untuk kondisi darurat. Ini yang harus mereka nanti buktikan. Siapa penyedia? Sehingga dalam kontrak kami mengingatkan, tolong dalam kontrak dituliskan apabila dari hasil pos audit terdapat kelebihan pembayaran agar penyedia bersedia untuk mengembalikan. Ini bahasanya sangat halus, nanti bahasa hukumnya silakan. Kasarnya kita bicara tentang manusia aja lah sebagai pribadi ngomong, Mas nanti kalau nanti istri saya meriksa harganya mahal, tolong dibalikin ya. Ya deh Pak, nanti kalau memang saya kemahalan nggak apa-apa. Kasarnya seperti itulah, semudah itu saya membayangkannya. Jangan dibikin rumit, Pak TGR itu ini bukan tuntutan ganti rugi, itu yang rugi yang dirugikan masyarakat, pemerintah harus membayar sesuai Undang-Undang 15, sesuai Undang-Undang tentang pemerintahan yang baik. Ini belum masuk ke ranah sana. Ini semuanya kita ingin kondisinya kondisi musyawarah mufakat, kondisi yang baik walaupun transaksinya berakibat hukum. Hukumnya tidak hanya administrasi perdata juga bisa masuk ke pidana. Sehingga BPKP saya melakukan post audit bukan selalu nanti hasilnya hanya mengembalikan. Bisa jadi terjadi korupsi di sana, hasil post audit itu juga menjadi ranah pidana. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti post audit itu nanti bayar kemudian terus nanti dibalikin. Bisa saja nanti penyedia menyediakan bukti kewajaran itu administrasinya terbukti. Tapi ada informasi lain terjadi persekongkolan untuk membentuk harga itu. Loh, Pak, berarti nggak ada jaminan. Ya nggak ada jaminan lah Bapak. Siapa yang mau menjamin orang mau korupsi dengan harga yang mahal? Pak, berarti PPK nanti nggak aman dong Pak. Siapa yang mau menjamin PPK kalau PPK-nya niatnya nakal? Nggak ada untuk itu. Tidak ada unsur pemaaf apabila terjadi kesalahan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa, walaupun alasnya waktu mendesak dan waktu sangat terbatas. Maksud kalimat itu bukan memojokkan BPK, bukan memojokkan penyedia, Bapak Ibu, agar BPK dan penyedia ini betul-betul bekerja untuk rakyat. Tidak ada berpikir kalau saya nanti beli obat, nanti dapat fee dari perusahaannya masuk kantong saya. Bilang aja ke perusahaannya, Pak, fee-nya nanti, mendingan sekarang harganya langsung dipotong aja Pak, karena ini buat negara kok. Itu harapan saya, sehingga tidak ada lagi yang memperdebatkan, wah berarti PPK tidak selamat nih. PPK kita jaga dengan silakan penyedia yang membuktikan kewajaran harganya. Itu Bapak Ibu. Dasarnya di sana. Tapi jangan berpikir, Pak yang melindungi PPK sama penyedia siapa? Ya kalau niatnya maling, ya yuk kita rame-rame kita gebukin aja sekalian lah. Walaupun itu perbuatan melanggar hukum gebukinya, tapi udah capek dengan kondisi ini. Ada luka yang dalam kalau kita masih melakukan korupsi, ada pihak-pihak mengkorupsi pada saat kondisi darurat, rakyat susah mencari makan, rakyat keluar saja, banyak yang berani nekat daripada mati, mereka tetap keluar untuk mencari makan. Oh ya ada orang-orang yang mau korupsi dalam kondisi seperti ini. Akan menimbulkan luka yang dalam buat rakyat. Sekali lagi, jangan ada yang berpikir untuk melindungi PPK, Pak, melindungi dia.
kita lindungi dengan aturan. Tapi kalau mereka berniat untuk melakukan kejahatan, saya yakin teman-teman Fakbi sepakat tidak akan ada yang mau melindungi. Pak, banyak orang yang berhasil tidak ketahuan. Insya Allah Gusti Allah itu tidak merem, Gusti Allah tidak sari. Kalau ada yang tidak tertangkap dengan aparat penegak hukum, tidak tertangkap dengan audit, ya biarkanlah ada perhitungan Allah yang lebih adil. Tapi jangan menyampaikan, Pak enak PPK sana Pak, nggak ketahuan harganya. Udah itu urusan-urusan yang bukan, saya harus mencampurkan sisi agamanya juga kan yang ke sana. Kalau orang nggak ketangkep, jangan berarti kita sedih atau kita senang orang itu nggak ketangkep. Ya itu ada urusan yang lain lah. Kompetensi sekarang di kita adalah mendampingi teman-teman pengadaan agar tidak bermasalah resiko hukum dengan proses pengadaan yang mereka berniat-niat baik-baik dan benar. 7 kasus yang saya buka, 2 kasus dinyatakan mereka tidak bersalah, walaupun harganya mahal. 5 kasus mereka ditangkap karena harganya mahal, karena ada persekongkolan, karena ada kolusi dan dikorupsi. Clear itu. Clear, tidak ada gerakan untuk membebaskan dan sebagainya. Tidak ada masalah politis dan sebagainya di balik itu semuanya. Kalau kita bekerja dengan baik, kita yakin lepaskan dulu politisnya deh. Jadi akan terlihat bahwa memang orang-orang itu pinter, orang itu cerdas, orang-orang itu beragama. Sekali lagi saya sampaikan, tidak menjadi jaminan. Berkali-kali juga kita terakhir di Surabaya sampaikan, koruptor tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal tingkat pendidikan, tidak mengenal keilmuan di agama. Semuanya bisa melakukan itu. Jadi kita tidak akan terjebak untuk membela oknum yang berkedok, dia sarjana, dia doktor, dia kiai, dia pastor, dia itu kalau COVID. Dengan tren biaya yang terus meningkat, penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai antisipasi lonjakan kenaikan harga. Lonjakan kenaikan biaya. Jadi pastilah Bapak Ibu, kembali lagi Bapak Ibu sebagai penjual pasti tidak ingin menjual rugi. Untuk satuan barang ya saya bicaranya. Jangan nanti berdebatkan, Pak bisa aja saya yang ini rugi, yang ini untung. Jangan bicara ke sana ya, tolong ya Bapak Ibu. Silakan untuk mendiskusikan, tetapi pada saat saya bicara satuan, misalkan saya punya 3 jenis item barang, yang lain-lain harganya bisa, harga pokok penjualnya yang satunya saya bikin rugi, tapi saya mengeruk untung dari yang item kedua 3 bisa. Sepertinya ada masalah ya dengan Pak Kepala. Oke, lanjut. Oke, terdengar Bu Tandri? Lanjut Pak, silakan. Jaringan ya Pak ya? Nggak tahu ini mungkin sampai mana tadi? Kira-kira sampai sini ya, sampai sini aja lah. Nggak dengar tadi Pak. Silakan Yang lanjut mana? Pak. Yang nggak dengar yang mana? Tadi ada blank, Bapak tadi tidak bergerak Pak dan nggak ada suaranya. Oke, mungkin saya sedang lelah. Oke, saya lanjutkan di sini karena yang selesai sebelumnya ini. Halo, tes. Saya bisa melihat di mana ya bahwa saya on? Masih kedengaran, Pak. Oke ya. Oke, bukti kewajaran harga disiapkan penyedia dan disampaikan pada saat post audit. Pak, boleh Bapak bertanya ke saya? Pak, boleh nggak diserahkan pada saat terjadi pemesanan? Sangat boleh Bapak, Ibu. Jangan ditanyakan lagi. Wong ini diserahkan pada saat post audit aja boleh, apalagi pada saat nanti Bapak Ibu. Ini loh kenapa harga saya sekian, ini buktinya. Bapak pegang itu sangat boleh. Bapak minta pada saat Bapak menawar, Pak bisa nggak bukti kenapa harganya segitu Bapak sampaikan? Oh bisa, ya udah langsung terima. Tapi kenapa kalimat di SC tidak kami tulis, saya ralat waktu itu. Menyampaikan bukti. Kalau Bapak Ibu nunggu menyampaikan bukti, bisa-bisa penyedianya menyampaikan buktinya baru seminggu, sementara itu butuhkan barangnya Bapak Ibu nggak berani pesan. Izin Pak Kepala, memang tidak ada presentasi di layar ya Pak? Belum share screen sepertinya. Aduh ini hang apa ya? Sama kayak Debbie dong Pak. Iya, Debbie udah sadar nggak hang? Dia sering hang loh Pak. Share screen
Share Entar, screen. ini. Ya. Ini ada masalah ini. Share screen pada di bawah. Iya, ini ada masalah lagi, berarti putus tadi itu. Berarti sejenis dengan Debbie sepertinya, Pak. Debbie kenapa sih? Udah Pak, itu urusan Mas Arthur lah. Pak Izhar juga boleh lah. Lanjut Pokoknya Pak, di- silakan Pak. ada. Oke. Ini jaringan kita ya Mas ya. Oke. Jadi saya sampai sini. Sampai di sini tadi saya sampaikan. Sampai ini ya Bu Galo ya. Halo? Bener Pak. Lanjut Pak, Oke. silakan Pak. Oke. Jadi ini tadi saya ulangi lagi. Penyedia tanggung jawabnya di sini, BPK di sini. Dokumentasikan semuanya. Tapi kalau ada yang minta, Pak, dokumen bukti kewajaran harganya serahkannya nanti saat persali boleh. Diserahkannya saat penyedia ditawar boleh nggak Pak? Ya sangat boleh Bapak Ibu. Itu ada pembentuk harga, kenaikan harga bahan baku. Ini kan harga pokok produksinya, kita minta harga pokok penjualannya. Yang kita minta sebenarnya harga jualnya nanti dia untung berapa. Itu tugasnya dia. Untuk mendorong tepat biaya, PPK dapat melakukan dan mendokumentasi yang berikut. Ini yang kami sampaikan. Pak, SE-nya Bapak kok tidak detail? Kalau nanti jadi detail itu teman-teman tidak punya variasi, terus nanti ada yang protes juga. Ini LKPP ngatur kok sampai detail begini ya. Selalu ada, saya selalu berpikirnya Bapak Ibu, kita bikin aturan disalahkan, nggak bikin aturan lebih disalahkan. Kita bikin detail juga ada yang menyalahkan, tidak membuat detail juga ada yang menyalahkan. Artinya kita ingin bekerja yang benar sajalah. Dan teman-teman di PAPI saya minta bantuannya untuk, kalau ada yang butuh detail, antar kementerian, sehingga kami ingin memberikan kewenangan ke Bapak Ibu sebesar-besarnya, seluas-luasnya, tapi pastikan efektif, transparan, dan akutabel. Teman-teman tidak pernah berkomunikasi lagi ya, kontrol pembayaran untuk aman. Di situ ada penyedia bersedia sampaikan bukti kewajaran harga dan siap mengembalikan jika ditemukan kemahalan. Aktualitas akuntabilitas BPJS nanti dokumentasi pembentuk harga dan harga jual ini di penyedia. Dokumentasikan upaya, ini Bapak Ibu, dokumentasikan upaya untuk memperoleh harga sesuai prinsip dan etika pengadaan. Kami akan mendokumentasikan, karena kenapa saya bisa cerita, karena kami juga melakukan membantu di BNPB. Harganya 544.500. Terus kami minta, kenapa? Karena kami pegangan yang ini dari Cina 375, Korea kenapa 544. Kami kontak lagi dengan pihak Korea, bisa turun lagi harganya. Dokumentasikan upaya itu. Kalau Bapak Ibu tanpa ada upaya, penyedia datang harga 600, Bapak Ibu langsung beli 600, ya upayanya kami tidak sempat lagi menawan, tetap dokumentasikan. Artinya PPK saya yakin tidak bekerja sembarangan, sembrono untuk mendapatkan harga yang ada. Pak, dokumennya boleh nggak dalam bentuk capture dari elektronik yang faktual? Boleh saja Bapak, itu adalah alat bukti yang bisa digunakan. Rekamannya juga boleh, rekaman pembicaraan juga boleh didokumentasikan. Jadi sekali lagi, PPK tetap mendokumentasikan, karena nanti pos audit juga akan melihat Bapak sudah melakukan upaya apa yang untuk mendapatkan harga itu. Pak, saya cek di harga sebelah lebih mahal malahan, Pak. Saya cek ke produsennya, mereka udah nggak punya, Pak, karena barangnya sudah didistribusikan dan mereka tidak punya izin edar untuk menjualnya, tapi yang punya izin edar adalah perusahaan yang lain. Hal-hal seperti itu yang perlu didokumentasikan. Ini contoh aja normal price, demand supply yang tadi, lokasi kondisi, pasti ada syarat dan ketentuan yang sama. Pak, boleh nggak di tempat kami, di dalam satu provinsi, barangnya sama, penyediaannya sama, ya harganya beda-beda, tapi di atas normal semua? Jawaban saya, boleh. Salah nggak Pak? Belum tentu salah. Dicek kenapa yang satunya satu kabupaten A belinya cuma 100 biji, yang satunya beli 1 juta. Harganya pasti beda. Pak, belinya sama-sama 100 volumenya, tapi kok harganya beda Pak ya? Ini mesti korupsi. Jangan dulu menyatakan korupsi. Jangan-jangan yang provinsi A belinya cuma volumenya 100, misalkan di Banjar, nyicil habis 10 bulan, yang di provinsi kabupaten sebelah langsung dibayar cash barang datang. Otomatis harganya pasti berbeda Bapak Ibu.
Jadi term and condition itu harus kita pahami dalam kondisi pribadi dulu deh. Kalau saya beli motor langsung 10 juta, kalau saya nyicil mungkin harganya 15 juta. Padahal sama-sama satu motor. Jangan dipermasalahkan, oh si A ini korupsi, harga motornya 15 juta. Sementara si B belinya cuma 10 juta. Kita lihat term and kondisinya. Jadi tolong nanti dipahami kondisi-kondisi seperti itu ya. Tidak hanya kondisi ada harga ada barang, harganya sekian, barangnya sekian. Tidak. Harga itu tadi ini contoh kondisi daruratnya. Hari ini rapat kembali untuk N95. 100.000 per box, 150.000. Harga tertinggi termahal. Ada ketemu angka 650. Sudah kita ambil yang 650. Karena ada yang menjual itu. Dengan kondisi barang yang spesifikasinya sama. Ini market based pricing, ini supply demand tadi yang saya bilang. Halo? Ini supply demand tadi yang sederhana. Supply-nya gini, demand-nya. Kalau harganya normal itu di P, tiba-tiba supply-nya cuma tersedia di sini. Di garis sini. Maka harganya ada di sini. Sangat simpel dari sisi ekonomi melihat kenapa terjadi kenaikan harga. Ini cost based pricing. Juga sangat simpel untuk membacanya. Jadi teman-teman di FAPI untuk melihat harga, langsung bicaranya di balik benak. Kita langsung kebayang ada harga pokok produksi, ada pokok penjualan, ada harga jual. Larangan kenaikan harga saat pandemi dalam regulasi harga tidak ada larangan. Secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5/99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat kecuali antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya melakukan persaingan harga. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Perlindungan Konsumen yang dilarang dalam mengelabui konsumen antara lain dengan menaikkan harga sebelum obral. Biasanya ada yang di supermarket di Ramayana dan sebagainya harganya 10.000 dinaikin dulu 12.000 terus didiskon 50% harganya jadi seolah-olah 6.000 padahal memang harga pokoknya penjualannya 5.000. Ini kita pahamkan dengan kondisi yang normal. Undang-Undang 7 2000 tentang perdagangan, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu berdasarkan kebutuhan barang. Kecuali harga ini terkait dengan penimbunan. Saya kira itu Bapak Ibu, bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi, sehingga kita tidak memposisikan diri, kebutuhannya harus kita clearkan dulu, segera ya segera. Masalah harga, kalau saya lupa siapa, tapi saya juga sangat sepakat, kalau kondisi ekonomi itu bisa runtuh, itu bisa kita bangun kembali. Tapi kalau masyarakat sudah mati, nggak bisa kita hidupkan lagi orang-orangnya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke kamar kecil sebentar. Silakan diatur. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Roni. Sebelum ke kamar kecil, saya bertanya, kami ini kan sudah lewat dari 1 jam. Boleh saya ikut dulu? Ya, saya ikut dulu deh. Kalau seleksi aja. Oke, kita bisa diskusi ya Pak ya. Terima kasih Pak perkenannya. Siap. Baik. Rekan-rekan sekalian, ini masih share ini ya. Masih share ini Pak, masih share screen. Pak Arthur, bisa saya dimunculkan? Terima kasih. Rekan-rekan, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, tadi sudah disampaikan tata tertib sebenarnya kepada email teman-teman sekalian. Nanti dalam sesi diskusi mungkin kita akan membagi 2. Yang pertama, saya akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah disampaikan melalui Slido. Kemudian saya juga nanti meminta waktu Pak Kepala. Sebenarnya beliau hanya memberi waktu 1 jam dari jam 9. Sekarang sudah jam 10.38. Tapi saya yakin bahwa apakah suara saya masih terdengar di sini? Ya, terdengar, Bu. Oke, kedengaran. Silakan, Mbak. Tapi di sini Pak Surya Situmeang, Anda sudah share screen. Mohon izin Pak Suri, benar ya? Yang lain samakah yang saya lihat di tampilan? Sama, betul Bu. Sama. Pak Surya Situmeang, Pak Surya Situmeang, tolong rekan-rekan sekalian jangan mengotak-atik view. Ini nanti di hosting oleh admin Pak Arthur Halik Razak. Kita harus menghormati Pak Kepala LKPP dalam hal ini. Jangan sentuh layar apapun. Oke ya?
Jadi nanti peraturan pertama, saya akan membacakan slideo yang sudah memunculkan pertanyaan, sudah sampai kepada saya, kemudian baru kita berikan kesempatan rekan-rekan yang bertanya. Mungkin juga sesi pertama tanya-jawab hanya 3 orang. Pak Arthur, saya mohon bisa ditampilkan daftar pertanyaan yang sudah masuk kepada kita melalui slideo. Suara Pak Arthur masih di-unmute. Masih. Oke. Oke. Jadi beberapa pertanyaan Bisa yang muncul share di screen? Slido. Oke. Boleh share screen, Pak? Ya, sebentar, Bu. Ada yang nanya jawab sendiri. Nah, ini udah apa? Sekarang kondisi apa? Ya udah siap. Nah, saya tampilkan, Bu, ya. Oke, share screen, Pak. Belum ada yang tampil. Mohon maaf, Pak, kita. Oke, sebentar. Nih, udah muncul belum? Oke. Pak Kepala, mungkin bisa diperkecil, Pak Arthur. Ya, itu ada pertanyaannya, bagaimana solusinya jika penyedia tidak bersedia memberikan kewajaran harga? Nah, itu gimana tuh, Pak Kepala? Mungkin langsung ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan seperti ini juga dari rekan-rekan sekalian. Pak Indratmo dari mana ya? Saya kalau stop video tapi tetap ngikutin kok. Nanti saya jawab ya. Oke. Karena saya melakukan, Pak Arthur tahulah apa yang saya lakukan ketika saya mematikan. Para ahli hisab tidak boleh terlihat di layar ya, Pak ya? Kasihan nanti pada batuk. Pak Arthur boleh lihat ke bawah lagi? Matiin nggak apa ini? Di sini. Oke. Baik, Pak Roni, mungkin untuk pertanyaan di Slido, saya mau lihat pertanyaan paling atas, Pak Arthur. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Hendratma. Dari mana Pak Hendratma? Mohon izin, orangnya? Pak Roni, mohon izin bahwa kami dari Pakfi memfasilitasi. Jadi peserta pada hari ini bukan hanya anggota Pakfi, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti Bigalu bisa jawab dong. Janganlah, Pak. Karena yang sangat diharapkan adalah kepala LKPP. Oke. Pak Hendratma ya. Nanti yang anonimus tidak perlu kita layani ya. Siap, Pak. Karena untuk menyampaikan namanya saja tidak ada, jadi nanti mungkin sampai saya siapkan deh sampai jam 11.15 karena nanti ada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Slido mungkin 3 dulu, Pak, dari penanya. Pak Hendratma kalau ada tolong Anda melakukan unmute. Saya perlu tahu. Kalau tidak perlu kita jawab. Mungkin Pak begitu ya, Pak Roni ya. Oke, ya. Ini ada Slido use joki so we can give you the experience by using Slido you agree to. Itu diklik aja Pak Arthur. Ditutup aja yang hitam-hitam itu. Slido uses cookies. Nah, itu siapa yang menghostkan itu ya? Oke. Bagaimana solusinya jika penyedia tidak bersedia memberikan kewajaran harga? Pertanyaan saya sangat simpel. Bapak maukah berkontrak dengan orang yang tidak mematuhi kontrak yang akan bikin Bapak bikin? Nah, itu jawabannya. Kalau dia tidak bersedia memberikan kewajaran harga, Bapak sampaikan dalam aturan nanti pos auditnya Bapak yang akan diminta. Kalau Deksa kok apa? Apa ya? Tolong Pak Rahdiman Satria, tadi baru muncul suaranya di sini. Oke, jadi Pak. solusinya kita minta mereka, kita jadikan, kenapa kami butuh kewajaran harga Pak? Karena untuk menyelamatkan kita berdua. Kalau tentu tidak mau, ya saya yakin Bapak Ibu di Pakfi maupun di BPK sebagai KPA tidak akan mau memberikan uang kita kepada orang yang tidak jelas harganya sebenarnya berapa. Jangan sampai nanti value for money-nya nggak dapat. Baik, Pak. Ya, akan sangat ideal memang kalau BPKP, kami minta LKP juga sedang berupaya. Dalam satu provinsi, misalkan Kalimantan Selatan, Mbak Galuh, Baik, Pak. BPKP-nya coba didekati, itu dibilang,
Pak BPKP bisa nggak segera menyatakan kepada BPKP yang mendampingi dan mengawasi? Ini jenis pengadaan terkait. Pak Hendratma, tolong di-mute Pak layar Bapak. Pertanyaan Bapak sudah kita baca. Pak Hendratma. Rekan-rekan sekalian, mohon kerjasamanya ketika ada yang berbicara, tolong dilakukan mute pada layar Anda. Mungkin Ya, pertanyaannya hilang. Yang tadi yang Pak Hendratma, jadi tolong dipastikan bahwa Bapak butuh barang itu betul-betul, dan kalau tidak ada penyedia yang bersedia, artikan bahwa mereka memang harus memenuhi kewajiban menyampaikan bukti kewajaran harga. Bapak bisa bantu pakai membuat kewajaran harga, tapi bukan membantu untuk bersekongkol harganya nanti dibagi dua keuntungannya. Pak Arthur di-mute semua aja, Pak. Dulu. Pak Arthur di-mute saja semuanya. Oke. Karena Pak Hendratma kayaknya sedang telepon atau apa itu, nggak tahu. Tuh Pak Hendratmanya tuh masih itu unmute itu. Saya melihat dari sini Pak Arthur. Itu pertanyaan Pak Hendratma yang kedua tadi apa itu? Boleh naik ke atas lagi dulu Pak Arthur. Kita yang pertanyaan paling atas saja dulu ya. Iya. Atas. Terus. Pengadaan alkohol dan masker, bukan darurat COVID. Sudah diproses lewat e-katalog waktu itu. Ini tetap bukan untuk COVID, jadi tolong kalau memang bukan untuk penanganan terkait dengan percepatan penanganan COVID, tidak bisa diproses dengan pengadaan darurat. Jadi ada pengadaan biasa yang tidak terkait dengan COVID. Bapak Ibu yang tahu, itu terkait dengan penanganan COVID tidak. Kalau tidak, harus dengan proses biasa. Tidak bisa dengan surat pesanan. Mau ditenderkan sulit buat ABS ya, ini bukan alasan. Jadi, alkohol masker yang tidak untuk darurat COVID memang ada, tapi bukan berarti karena COVID terus nanti direkayasa seolah-olah terkait dengan pengadaan darurat, nanti pada saat dicek di lapangan ternyata peruntukannya bukan untuk penanganan COVID. Jadi tetap tidak bisa dilakukan dengan proses pengadaan darurat. Saya yakin teman-teman paham yang saya maksud. Paham, lanjut. Pak. Pertanyaan ketiga. Pak Mas Riah. Mas Riah, tadi saya lihat Ibu Mas Riah juga bergabung. Apakah jenis barang jasa dalam pengadaan tangan darurat hanya terbatas? Tidak. Jawabannya Bapak Ibu yang lebih tahu kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID. Silakan. Baik, Pak. Pak, mungkin kita masuk ke rekan-rekan yang ingin bertanya langsung ya, Pak ya? Bolehkah, silakan Pak Roni? Saja, silakan. Jadi begini Pak, tadi seperti yang disampaikan pertanyaan oleh Ibu Ayu Yuvianti, tolong di-mute Ibu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala, ada pertanyaan yang bagus menurut saya, bahwa ketika kita menentukan jenis pekerjaan yang mau dilakukan tender dan lain sebagainya harus dianalisis dulu apakah ini untuk keadaan darurat atau tidak. Seperti itu ya Pak Roni ya? Iya, identifikasi kebutuhan daruratnya. Oke, jadi baru kita melaksanakan proses pengadaan barang jasanya. Mungkin seperti itu. Baiklah. Saya tambahkan ya Ibu, jadi peningkatan kondisi darurat itu, penanganan darurat itu ada saat ini difokuskan untuk peningkatan kesehatan, untuk pemulihan ekonominya, yang ketiga untuk social safety net. Oke, lanjut. Baik Pak. Baiklah nih, admin tolong monitor. Tadi Pak, mungkin pertanyaan pertama, Pak Roni tadi beberapa kali menyebut nama seseorang, wah, and he already raised his hand over there, and I see you there. Dan sudah melakukan chatting Pak paling duluan tadi. Saya mau bertanya, mungkin mau mengklirkan supaya tidak ada perbedaan persepsi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi kesamaan kita persepsi dalam bagaimana penanganan darurat. Pak Hendratma, tolong dilakukan mute Pak pada layar monitor Anda Pak. Terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih. Silahkan Pak Endra. Saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pak Indra udah mandi kan?
Terima kasih Pak Roni untuk waktunya juga. Oke. Jadi apa yang tadi Pak Roni jelaskan menurut saya saat ini sudah clear, sangat clear bahkan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang ada di benak kita semua saat ini juga ada di benak rekan-rekan kita yang lain. Maksud saya ya dari BPKP, APIP, dan juga dari pihak-pihak kejaksaan pada umumnya, artinya keseluruhannya. Ada satu yang saya tangkap, mohon dikoreksi Pak, ada yang satu saya tangkap terkait harga wajar tadi. Kalau dalam persepsi saya, dan memang yang biasa saya sampaikan juga ke rekan-rekan, bahwa harga wajar itu akan terbentuk dari suatu proses transaksi yang wajar. Kita jangan terjebak dengan nilainya, kan gitu. Transaksi yang wajar itu seperti apa? Ya berarti nggak ada kepentingan-kepentingan individu di sana. Mungkin kalau bahasa seperti itu, bahasanya lebih simpel mungkin Pak ya. 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 Itu terkait dengan harga wajar yang tadi. Tapi ada satu pertanyaan Pak. Artinya yang tadi mudah-mudahan kita juga semua sudah clear lah. Insya Allah kalau memang Pak Roni memberikan waktu dan kesempatan ke kita nanti kita menjadi pihak yang pertama yang akan mensosialisasikan juga itu ke rekan-rekan yang lain. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan Pak. Ini juga masih terkait dengan keadaan kahar. Khususnya untuk kontrak-kontrak konstruksi yang sudah berjalan. Nah, katakanlah kita ambil kebijakan bahwa kontrak konstruksi itu agar terus berjalan dalam masa bencana non alam ini, dan akhirnya menimbulkan biaya-biaya tambahan di sana. Yang pasti kan kontrak yang berjalan dalam masa force majeure ini, yang pertama komponen dari material pasti naik, yang kedua komponen dari tenaga kerja pasti juga naik, yang ketiga komponen dari peralatan kerja juga naik. Saya rasa overhead juga akan berpengaruh di sana. Artinya akan ada kenaikan-kenaikan harga akibat kontrak-kontrak tersebut dilanjutkan. Nah, saya coba mengingat kembali pada tahun awal-awal dulu sekitar tahun 2006 kalau nggak salah. Ada juga kan force majeure akibat gangguan industri lainnya. Jadi dulu BBM industri itu naik dengan sangat drastis sekali, sehingga khususnya untuk proyek-proyek yang single years itu bermasalah. Pada saat itu memang tidak boleh ada yang namanya eskalasi. Tetapi pada saat itu diambil kebijakan oleh pemerintah, memang namanya bukan eskalasi, tetapi rumusnya yang dipakai adalah rumus eskalasi. Dan itu dicantumkan dalam aturan. Sehingga semua nggak ada lagi debatable. Bahwa begitu ada proyek yang terkena dampak daripada force majeure, beginilah cara perhitungan penyesuaian harganya. Nah, saat ini kalau saya lihat memang belum ada nih. Kita mau mengacu kemana? Padahal banyak juga pertanyaan dari kawan-kawan. Dan juga saya rasa dari rekan-rekan juga banyak yang terkait dengan dampak ini. Kita mencoba mengacu ke cara berhitungnya eskalasi, cara berhitungnya kesulitan juga karena BPS sendiri nggak mengeluarkan indeks-indeks yang berkaitan dengan masa-masa COVID ini. Nah, mungkin ya saya usul nih Pak, bukannya kita pengen semuanya serba diatur, tapi minimal tidak menimbulkan keraguan-raguan bagi kami untuk mengacu kemana nih cara berhitungnya. Demikian Pak Roni, terima kasih untuk waktunya. Baik, makasih Pak Endra. Simple, mungkin nanti teman-teman yang bertanya simple biar memberi kesempatan kepada yang lain. Silahkan Pak Kepala bisa langsung menanggapi. Kita satu-satu langsung ya Pak Roni. Silahkan Pak. Masih di unmute Pak Roni. Oke, Pak Endra, terima kasih pertanyaannya, dan saya bisa mengerti kondisi yang Pak Endra sampaikan di lapangan saat ini. Tolong diingat lagi satu dulu, ada refocusing dari realokasi. Anggaran banyak yang dipotong, sehingga untuk kontrak-kontrak yang tidak terkait dengan penanganan COVID, bukan berarti harus dihentikan. Kalau penting, anggarannya masih tersedia. Kalau untuk COVID bisa ngutang, itu sudah ada PMK-nya, sudah ada Perpu nomor 1 2020. Tapi kalau yang tidak terkait dengan penanganan COVID, tolong dipastikan. Bapak Ibu dengan PMK yang lama juga revisi boleh bayar tunggakan, tapi dipastikan bahwa itu prioritas. Itu dulu satu. Yang kedua, kalau kontraknya yang ada sekarang,
Bapak Ibu cek dulu. Setelah dievaluasi, ini terjadi perubahan volume. Dengan tidak terjadi perubahan harga, tapi karena anggarannya dipotong. Lakukan seperti biasa. Terus Bapak Ibu mau melakukan eskalasi, tidak merubah volume, tapi anggarannya tidak tersedia. Pertanyaan saya, Pak Hendra, masihkah Bapak akan melakukan adendum kontrak, melakukan eskalasi, padahal anggarannya sudah terpotong untuk kegiatan COVID? Karena apa? Karena kontrak yang berjalan sudah tidak dianggap prioritas. Alternatifnya ada 3. Kontrak yang sedang berjalan, kita hentikan total, karena anggarannya dipotong, dipindahkan, atau memang tidak prioritas sehingga anggarannya yang ada, ini yang saya lakukan di LKPP. Kalau belum berkontrak, saya pindahkan semua dulu untuk pemotongan. Yang kedua, kontraknya dievaluasi. Apakah sebagian volumenya dikurangi, atau sama sekali harganya saja yang dinaikkan. Volumenya nggak akan ketemu dengan harga, eskalasi tadi. Karena anggarannya juga tidak tersedia. Sehingga adendum kontraknya dimungkinkan, atau ditunda kontraknya. Tidak ada yang diadendum, semua harganya sama, volumenya sama, tapi tidak mempengaruhi terhadap masyarakat, tidak membahayakan kondisinya, kebutuhannya tidak segera mendesak, kita tunda dulu pelaksananya, kita hentikan dulu. Terkait dengan kondisi yang Pak Hendra tadi sampaikan, memang saat ini rumus eskalasi masih bisa dipakai. Rumus eskalasi dalam perhitungan eskalasi, misalkan kontrak 20 lebih 10% berjalan tambah kurang dan sebagainya, dengan volume harga. Tapi kalau itu nggak kekejar, ya sudah tinggalkan dulu. Jadi Pak Hendra, kalau nanti Pak Hendra punya, Pak ini ada kegiatan yang penting yang saya tidak tahu di seluruh pelosok Indonesia yang sangat luas dan sangat karakternya beda-beda. Teman-teman yang alhamdulillah sudah bergabung, semuanya sehat. Kalau menemukan sesuatu kontrak yang tidak terkait penanganan COVID, tapi harus segera dilaksanakan dan tersedia anggarannya, bagaimana menghitung eskalasinya? Dengan hitung alat eskalasi yang ada di dalam peraturan lembaga tidak memadai karena kondisinya darurat. Kembali lagi, gunakan kewajaran harga. Nanti kalau ada formula yang Pak Hendra atau teman-teman punya, Pak, baiknya dibuat semacam panduan untuk melengkapi peraturan lembaga terkait dengan penyusunan kontrak, terkait dengan adendum kontrak, ada formula yang ini bisa kita pakai. Ayo kita diskusikan nanti. Tapi tolong sekarang dipastikan untuk kontrak yang sudah berjalan, itu ada kemungkinan kontraknya di adendum, kalau uangnya tersedia. Adendum ini terkait dengan volumenya tetap, tapi harganya naik. Adendumnya bisa penghentian sementara kegiatan, seluruhnya atau sebagian, atau betul-betul kontraknya dihentikan. Saya ada kontrak yang saya hentikan sementara untuk IO perjalanan dinas. Di dalam IO kami ada perjalanan dinas, sehingga volume perjalanan dinas yang langsung kami potong, uangnya hilang. Karena tidak ada lagi perjalanan dinas pada kondisi saat ini, adendum kontraknya. Karena Pusiklat kan banyak nih di LKPP, Pusiklat yang melakukan kegiatan di suatu daerah, terus kemudian pendampingan yang pakai perjalanan dinas dengan IO, kita hentikan semua adendum kontraknya. Saya kira itu Pak Hendra. Jadi terima kasih masukannya Pak Hendra. Kalau ada yang Bapak punya, Pak Roni ini ada usulan gini nih, monggo dikirim aja. Siap, Pak. Baik, tadi ada 2 orang yang sudah menghubungi saya. Saya selesaikan dulu ya rekan-rekan, baru acungkan tangan. Tadi ada Mbak Nur dari Rumah Sakit Harapan Kita. Kalau tidak salah Mbak Nur, silahkan Pak Arthur, silahkan Mbak Nur. Mbak Nur. Ya, Assalamualaikum Mbak Tantri. Oke, Ya. silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Kebetulan di video conference ini kami PPK dan direktur direksi kami ikut bergabung. Mungkin dari direktur keuangan kami ingin bertanya kepada Pak Kepala LKPP. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala LKPP atas penjelasannya, Bapak. Mudah-mudahan Pak Direktur, mukanya Ya. tidak kelihatan, agak ke tengah. Biar kita salam kenal Pak, saya Tantri, silakan Pak. Mohon izin Bu, saya Nugroho, kebetulan ini dari Rumah Sakit Darmais Bapak. Rumah Sakit sorry ya. Darmais ya Bu. Sorry, salah saya tadi ya. Terima kasih Bapak Kepala LKPP atas penjelasannya yang begitu gamblang. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh teman-teman APIP dan APH, sehingga kita yang di rumah sakit merasa terlindungi, Bapak. Jujur saja, kita di rumah sakit ini, dalam keadaan COVID ini, daya tawar kita sangat rendah, Bapak. Bahkan bisa dikatakan tidak ada, Bapak. Jadi, bahkan banyak juga yang mengatakan kalau tidak mau ya sudah, sedangkan itu kebutuhan dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Jadi, kecepatan di dalam pengadaan ini
harus lebih cepat dari penyebaran virus itu sendiri, Bapak. Jadi ini yang jadi pertanyaan kami, karena yang udah kita lakukan yaitu proses pengadaan diadakan dulu, Pak. Nanti prosesnya